banyak pasangan itu tidak berhasil dalam mempertahankan pernikahannya karena mood mereka itu adalah mood bertahan. Yang penting jangan cerai. Mulai ada stigma bahwa perceraian itu adalah jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan. Yang bikin perceraian tuh paling banyak itu perselingkuhan atau di KDRT ya. Ternyata sebenarnya ya mungkin ada ya, tapi yang paling besar itu konflik yang terus menerus. Welcome to Sit In Podcast. Yeay, saya Sela yang akan menjadi host di episode kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe GKDI Official di semua platform social media kamu. Contohnya seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, hari ini kita akan ngomongin apa ya? Kita akan ngomongin nih sebuah topik tentang bagaimana sebagai pasangan menikah kita bisa menghindari sebuah perceraian yang banyak dijadikan solusi dari konflik rumah tangga. Nah, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih ya narasumber kita hari ini. Ada satu married couple yang sudah seperti koko cici saya sendiri. Ada Coach Charles dan Cisara. Wah, selamat sore, gimana kabarnya? Baik-baik ya, sehat, anak-anak gimana? Baik-baik semua, luar biasa. Udah gede-gede ya? Gede-gede. Nah, jadi di rumah berdua aja nih ya sekarang ya. Menikmati pacaran lagi, luar biasa. Nah, ngomongin tentang perceraian nih Coach Charles sama Cisara. Di Indonesia sendiri menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2024 ini terjadi 394.608 kasus perceraian. Wow. Wah, banyak banget ya. Nah, banyak banget ya. Nah, dari pengalaman Coach Charles sama Cisara sendiri nih dalam menangani, membantu ya pasangan-pasangan yang ada, ini bagaimana ya menanggapi atau melihat fakta yang terjadi ini di Indonesia dengan kasus perceraian yang cukup banyak ini? Siapa duluan? Saya ya? Ya, kamu duluan. Jadi saya merasa sekarang sudah mulai ada stigma bahwa perceraian itu adalah jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan. Kalau zaman dulu kan orang mungkin lebih idealis ya. Jadi mereka berpikir tentang bagaimana sih saya memperbaiki diri, bagaimana sih saya menjadi pasangan yang lebih baik, bagaimana sih saya itu bisa membangun pernikahan saya. Nah, sekarang ini kan Mbak Sela sendiri tahu kan bahwa kita ini punya paradigma semuanya mau semakin instan ya. Dan karena semakin instan itu, makanya orang berpikirnya lebih singkat, lebih pendek ya. Jadi kayak kadang-kadang waktu mereka ngadepin kesulitan dalam rumah tangganya, mereka nggak berpikir yang ribet-ribet gitu loh. Nggak mau, aku harus berubah, aku harus bertumbuh, aku harus menjadi seorang yang berbeda, aku harus ambil tanggung jawab ya. Nggak mau. Jadi mereka lebih suka entertain feelingnya, dan daripada aku ribet, ya udah deh, cerai aja deh. Nah, sering dijadikan jalan seperti itu. Makanya nggak heran angka perceraian semakin bertambah. Dan tadi angka yang disebutkan itu pun saya merasa itu belum angka sebenarnya. Baru yang terdata. Terdata ya. Ada pernikahan yang tidak tercatat waktu menikahnya sendiri. Jadi waktu mereka bercerai pun tidak ada catatan lebih lanjut. Atau bahkan ada yang mereka bercerai diam-diam. Sebenarnya sudah tidak ada hubungan, tidak ada apa-apa, tapi belum tercatat sebagai angka perceraian yang resmi di kantor bagian pernikahan ya. Iya, kalau menurut survei itu paling besar sekarang itu penyebab dari perceraian itu adalah konflik yang terus-menerus. Konflik terus-menerus, bukan sesuatu lagi, tapi komunikasinya nggak pernah nemu. Nggak pernah nemu. Mungkin orang tadinya pikir, wah yang bikin perceraian tuh paling banyak itu perselingkuhan atau di KDRT ya. Ternyata sebenarnya ya mungkin ada ya, tapi yang paling besar itu konflik yang terus-menerus. Dan yang kedua, penyebab utamanya juga adalah masalah keuangan. Nggak tahu kenapa ya, mungkin berat nih ya, masalah perekonomian, mungkin ada terlibat judi online, mungkin utang piutang dan lain-lain sebagainya, atau juga diberhentikan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi itu sekarang masuk ke penyebab kedua. Baru setelah itu yang lain-lain, bisnis, iya. Setelah itu baru yang lain-lain tuh, KDRT lah, perselingkuhan lah, pihak ketiga misalnya mertua lah dan lain-lain sebagainya. Itu yang lebih banyak penyebabnya. Wow. Nah,
Tapi kalau menurut Coach Charles sama Cisara sendiri kan kalau tadi udah dijelasin ya ada mungkin financial problem ya, mungkin juga ada perselingkuhan, apa KDRT dan segala macam. Tapi untuk sampai ke titik sana menurut Coach Charles sama Cisara ada kemungkinan gak sih bahwa konflik-konflik yang berulang itu tadi ya yang disebut ya yang berulang itu start dari konflik atau kayak hal-hal yang sebenarnya hal kecil gitu loh. Awalnya itu masalahnya masalah-masalah kecil gitu, tapi terus berulang. Nah itu gimana kalau menurut Coach Charles sama Cisara? Ada kemungkinan itu gak sih sebenarnya? Ya, seperti kita melakukan hal-hal yang lain, waktu kita mengambil fase baru ya dalam pernikahan kita, selalu perlu adjustment. Ya, misalnya kita dari TK masuk ke SD, pasti kan beda. PR-nya jadi banyak, jam sekolahnya lebih panjang, ya, lebih harus disiplin, lebih harus berdewasa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dalam pernikahan atau rumah tangga itu juga sama. Siapa di sini yang sebelum berumah tangga sudah pernah berumah tangga? Kan kebanyakan nggak pernah. Apalagi masih umur 20-an, 25 ya, 30. Itu mereka sebenarnya akan mengalami masa-masa fase-fase sulit di dalam pernikahan mereka. Jadi sebenarnya paling bagus adalah kita bisa memandang bahwa pernikahan itu adalah seperti pembelajaran dalam hidup kita ya. Nah, karena kata yang saya gunakan adalah pembelajaran, perlu ada yang ngajar juga dong sebenarnya kan. Ya makanya sangat bagus sekali kalau pernikahan itu bisa dituntun sama mungkin konselor pernikahan atau mentor-mentor rohaninya atau orang-orang yang lebih expert berpengalaman ya di dalam pernikahan mereka. Dan kedua, mempelai yang menikah itu mereka sendiri punya keyakinan diri ya bahwa mereka sendiri adalah orang yang belum berpengalaman dan harus belajar dari orang-orang atau menambah pengetahuan, pengertian ya, atau wisdomnya supaya mereka bisa menjalani pernikahan dengan lebih baik. Jadi sebenarnya banyak banget ya Sela, pasangan yang bercerai itu kebanyakan bukan karena tiba-tiba ada satu masalah besar langsung bercerai. Sebenarnya nggak gitu juga, tapi biasanya tuh akumulasi. Jadi akumulasi dari konflik-konflik kecil yang tidak terselesaikan atau sudah coba dibahas nih. Nggak beres. Saya tuh sering banget kalau sama Charles itu kalau kita berantem, kita kan beda banget ya. Jadi kalau kita berantem, pinter banget loh dia jawabnya gitu ya, pinter banget ngomongnya, dan saya merasa setiap kali kalau berantem sama dia itu dia selalu menang. Jadi kayak udah ngomong nih, perasaan gue nih yang bener gitu ya. Perasaanku gue yang bener gitu ya, lu yang salah gitu. Tapi tiap kali kalau dibahas konflik itu, dia selalu bisa membalikkan fakta atau apapun sehingga saya merasa salah. Nah akhirnya konflik-konflik kecil itu ya udahlah telan aja deh, atau percumalah konseling, atau udahlah percuma cari bantuan orang gitu ya. Ya pokoknya lu selalu menang aja. Akhirnya konflik-konflik itu saya telan aja, dan itu jadi akumulasi. Nah itu kalau nggak dibereskan menimbulkan akar kepahitan. Itulah yang akan lama-lama jadi membesar, dan mungkin ada satu janji hati suatu hari atau suatu saat ketika anak-anak udah gede, gue akan ceraiin kamu. Nah gitu. Saya setuju ya, itu unfinished business ya kita bilangnya kan. Dan unfinished business itu mungkin bukan secara instan memimpin kedua pasangan ini untuk menjadi orang yang bercerai, tapi itu seperti pelan-pelan ya, akumulasi, dan pelan demi pelan kalau tidak dibereskan hubungannya semakin jauh, semakin dingin ya. Lama-lama apa yang saya sebut adalah formalitas di dalam pernikahan. Ya, cuman seperti ya suami istri bekerja, membesarkan anak sama-sama, menjalankan hidup bersama-sama, menabung bersama-sama, tapi sudah tidak ada lagi hubungan, kemesraan, ketergantungan satu sama lain, apalagi kerjasama ya, itu sudah hilang. Ditambah lagi yang paling bahaya lagi adalah ketika faktor pertama tadi tidak dipenuhi, yaitu komunikasi yang berjalan dengan baik, akhirnya karena mereka sendiri iblis bekerja. Nah mungkin di kantor si istri itu ketemu sama cowok lain ya, yang mungkin kok suami di rumah nggak care, si cowok ini kok senyumnya sekali ya, bisa menenangkan hati dan lain sebagainya. Itu kan main perasaan ya. Nah, apalagi biasa juga suami bisa ketemu sama seorang wanita yang
Mungkin waktu dia mau punya hobi, istrinya tidak akomodasi. Waktu dia punya keinginan atau kebutuhan, istrinya tidak bisa mengakomodasi. Akibatnya terjadi, dia ketemu seorang yang sepertinya klop. Ya bahkan bisa bilang man in heaven. Padahal sebenarnya itu adalah rencana iblis untuk menghancurkan keluarga mereka. Dan sekali lagi, waktu Anda punya problem, punya konflik, punya perbedaan, itu harus diselesaikan. Harus penyelesaian 100%. Sehingga problem itu bukan menjadi sesuatu yang menjauhkan kedua pasangan. Tapi problem itu justru menjadi pembelajaran, dan ketika itu diselesaikan, pengertian antara suami dan istri itu semakin kuat terbina, dan end up-nya adalah mereka bisa semakin klop, ya, kerjasama satu sama lain dan menjadi satu seperti yang Tuhan rencanakan di dalam satu lembaga pernikahan itu. Amin. Amin. Wah, aku jadi penasaran ya. Tadi pas Coach Charles juga sempat bilang di awal bahwa waktu orang kan dari TK ke SD aja tuh ada penyesuaian gitu kan. Sama ya, dalam pernikahan kan juga pasti ada yang mungkin baru married, ada yang nggak lama habis itu punya anak satu sama anak dua pasti beda ya kan. Betul. Anak masih di rumah sama anak udah kuliah di luar beda juga ya kan. Jadi nggak satu rumah lagi. Nah itu kan nanti anak married juga beda. Nah waktu kayak misalnya pasangan suami istri yang dari jenjang usia yang berbeda gitu, misalnya kan pasti Coach Charles sama Cisarah di dalam grup merit itu juga membantu banyak pasangan-pasangan yang usianya juga berbeda-beda ya. Ada couple yang muda, ada couple yang sudah senior juga gitu. Nah ada nggak sih perbedaan kayak misalnya perbedaan bagaimana mereka berada dalam sebuah konflik, terus kayak udah mulai gonjang-ganjing. Nah itu konfliknya itu sama atau beda sih dari yang pasangan muda sama yang pasangan yang mungkin sudah senior gitu? Kalau pasangan yang muda ya, Sela, biasanya itu dari pengalaman kita ya, waktu awal-awal married yang bikin konflik cukup lama itu adalah kita adjustment dulu ya. Jadi waktu kita baru married, dari kita pacaran kan cinta-cintaan tuh ya, infatuation, pengen ketemu terus, pengen bareng. Nah begitu kita married bareng terus nih, mulai nih bareng terus, 24 jam bertemu bersama. 4L ya? 4L. Lo lagi ya. Ketemu terus ya. Nah seneng waktu itu awal-awal menikah, seneng honeymoon dan lain sebagainya. Tapi honeymoon hari pertama, hari kedua aja kita udah berantem. Ya, jadi sebenarnya pasangan muda itu kebanyakan berantemnya itu karena adjustment. Kaget. Wah, gua kira dia kucing. Ternyata dia macan gitu kan. Kaget gitu ya. Ya, jadi awal-awal itu seperti itu. Nah, apalagi ya pertama perbedaan kebiasaan. Ya, pencet odolnya di tengah sama pencet odolnya dari belakang, atau menggantung handuk, dan kecil-kecil lah sebenarnya. Tapi ternyata yang kecil-kecil itu sangat mengiritasi. Sampai saya pernah 2 tahun pertama saya menikah, 2 sampai 5 tahun pertama saya menikah, seringkali setiap kali berantem itu saya sering berpikir bahwa saya salah menikah. Ini jangan-jangan gue salah kawin nih ya gitu ya. Padahal milih sendiri ya, naksir sendiri, married sendiri, tapi tiba-tiba muncul perasaan itu karena itu teriritasi hal-hal yang kelihatannya sepele sekali gitu ya. Perbedaan ekspektasi kok beda sekali, cara ngatur keuangan, jadi masih kayak proses pengenalan gitu loh. Dan itu yang bikin saya tuh nggak tahan. Waktu itu saya sering kali merasa ya itu kayaknya salah kawin lah ini, jadi pikiran-pikirannya tuh banyak banget. Nah beda dengan pasangan yang lebih senior. Nah sekarang kita juga mulai masuk ke berapa tahun kita married? 23 tahun ya kita menikah ya, udah nggak 0 sampai 5 tahun lagi nih, udah mulai masuk ke 20-an tahun. Sekarang kebanyakan orang di usia pernikahan yang sudah lama mulai mengalami kebosanan kan. Ya jangankan 23 tahun lah ya, mungkin 10 tahun juga ada juga yang mulai bosen. Terus anak-anak udah gede dan kita sekarang empty nester ya berdua ya. Dan yang paling banyak terjadi, ya gak cuma sama kita, banyak sekali terjadi, adalah kebosanan, gak ada anak lagi, yang tadi 4L tadi ya. Terus apa lagi ya, kita merasa gak ada chemistry lagi gitu loh. Kayak udah berasa
biasa. Itu yang paling banyak, sehingga yang namanya perasaan pengen ada chemistry-nya itu muncul lagi. Nah, jadi kebanyakan pasangan-pasangan yang udah senior ini atau udah lama ini, mereka merindukan adanya adrenalin gitu ya. Adrenalin seperti dulu yang kalau ketemu itu deg-deg ser gitu ya. Nah, ini yang paling banyak terjadi, sehingga kalau anak-anak udah lebih gede, orang lain itu masuk seperti yang tadi Charles ngomong ya, ada yang kasih perhatian, ada kita perempuan lah ya, kalau ketemu temen lama di reuni atau misalnya temen-temen di Facebook, kan sekarang tuh banyak tuh di Facebook saya suka dapet private message. Kalau dulu private message-nya dia bilang you are so beautiful gitu kan, dan lain-lain. Saya udah males, saya udah obvious gitu. Iya udah obvious banget ya. Saya udah delete. Tapi belakangan ini yang saya dapat adalah kamu fotonya lagi di mana? Pemandangannya bagus sekali loh, katanya gitu ya. Fotonya di mana? Saya juga lagi pengen liburan. Jadi seolah-olah membuat kita pengen bales. Nah, dari bales-bales chat itu akhirnya nyantol lah. Sekarang banyak sekali. Jadi butuh kayak pengen kayak dulu lagi gitu loh, masa-masa kasmaran. Nah, jadi pasangan yang udah lebih dewasa pun mengalami hal yang sama. Kalau tren akhir-akhir ini lebih menarik ya, karena kan seperti tadi kita udah bahas ya tentang instan itu ya. Sekarang juga banyak pasangan itu kayak nggak punya kesempatan mengenal lebih dalam karena budayanya ya udah mereka kenal lewat sosmed, ya mereka kenalnya secara instan. Kadang-kadang baru lihat mukanya, kayaknya cantik nih, ya udah deh aku coba deketin gitu. Akhirnya belum mengenal pribadinya, langsung mereka mungkin berpacaran ya, bahkan sampai jenjang pernikahan gitu loh. Akibatnya terjadi di awal pernikahan itu mereka seperti orang yang tidak mengenal pasangannya. Dan sebenarnya oke apa enggak? Sebenarnya ketika masih ada komitmen ya untuk belajar dan bertumbuh, itu sebenarnya masih oke. Masih bisa diperbaiki. Ya walaupun sepertinya kaget ya lihat pasangannya ya. Tapi kalau untuk pasangan-pasangan yang seperti itu, pertengkaran itu nggak selalu jadi hal yang buruk loh. Pertengkaran itu bisa jadi kesempatan untuk saling mengenal, kesempatan untuk saling eksplorasi ya. Betul. Nah, kan pasti ada juga kesamaan. Kenapa mereka mau menikah? Pasti ada cintanya, ada kesamaan hobinya atau kesamaan visinya ya. Tapi perbedaannya juga banyak. Nah, waktu awal pernikahan pasangan muda tadi banyak juga pertengkarannya karena mereka belum eksplor dan belum mengenal satu sama lain. Ya, nah kalau pasangan yang sudah tua itu lebih senior itu bisa berpisah atau berantemnya berat atau gimana? Ada beberapa hal ya. Pertama mungkin sejak muda tidak ada intervensi atau mereka belum mendapatkan keseimbangannya dalam hubungannya sehingga terjadi kepahitan, terjadi dingin ya pernikahannya sampai umur sekian dan ditambah dengan faktor eksternal akhirnya menjadi ledakan separasi tadi, perpisahan. Ya, tapi sebenarnya kalau waktu muda mereka lebih baik, semakin tua idealnya pernikahan itu akan menjadi sahabat sehidup semati. Ya. Amin. Tapi juga dengan bertambahnya usia kan kondisi juga berubah ya. Contohnya keuangan, pasti anak yang masih kuliah dengan orang yang udah jadi pengusaha kan keuangannya beda. Ya. Nah yang lucu itu gini, banyak faktor ya yang kita kenali di dunia ya, karena kita kebetulan juga konselor ya. Kalau laki itu punya banyak uang dan dia mungkin tidak benar-benar orang yang rohaninya kuat atau dalam Tuhan ya, laki punya banyak uang, dia cari perempuan lagi. Iya. Harta tahta wanita ya, Beb. Jadi laki semakin banyak uang, semakin pengen punya perempuan lagi. Ya itu adalah sebuah kecenderungan ya. Nah yang lucu, perempuan semakin banyak uang semakin mandiri. Dia nggak butuh Independent woman. dia sama temennya aja udah puas, sama anak-anak aja udah puas. Nah itu juga bisa jadi perceraian juga. Kenapa? Laki yang udah ada ini suaminya itu semakin dijauhkan sama dia. Jadi kalau laki ada perempuan lagi, ada simpanan, ada will ya kita sebutnya ya, bisa menjadi faktor perceraian. Perempuan yang semakin mandiri bisa membuang suaminya menjauh dan itu pun bisa jadi faktor perceraian. Iya, jadi memang
bervariasi sekali ya. Variasi, iya. Problema dan juga tantangan ya di dalam pernikahan usia demi usia itu ya. Dan zaman sekarang juga memberikan pengaruh juga ya. Faktor keuangan, faktor sakit penyakit mungkin bisa juga. Betul, iya. Satu lagi memang faktor sakit penyakit ya. Ketika kita bertambah usia, jujur aja fisik kita itu pasti beda dengan masa-masa kita muda ya. Kita lebih gampang capek. Kita wanita yang memasuki usia 50-an mulai ada menopause, disfungsi seksual dan lain sebagainya mulai terjadi. Ya itu juga membuat kalau pria juga ada puber kedua ya, macam-macam ya. Disfungsi seksual juga. Kadang-kadang sakit penyakit mengkonsumsi obat juga bisa menyebabkan disfungsi seksual juga. Jadi pada pasangan yang sudah lebih dewasa itu juga merupakan sebuah tantangan dan banyak. Karena di Indonesia itu mungkin kecenderungan kita bahas itu malu ya. Kita malu gitu bahas secara seksual, bahas secara tentang menopause dan lain sebagainya, nggak enak gitu loh untuk dibahas, akhirnya diem. Dan ketika ada ya kayak gitu tadi trigger-trigger dari luar, ada cowok lain atau cewek lain gitu ya, yang lebih bisa kayaknya tuh membangkitkan adrenalin kayak ya, roller coaster gitu. Nah kayak wah gitu kan perasaannya, ada sensasi yang berbeda ya, berbeda dari istri, berbeda dari suami gitu kan, mendapatkan suatu hal yang baru. Nah disitulah godaannya muncul. Iblis bisa bekerja, menggunakan kekosongan di dalam kehidupan mereka. Wah, jadi kalau menurut Coach Charles sama Cisara nih, kalau tadi kan udah bahas nih, kalau penyebab-penyebab konflik sampai mereka mau bercerai itu dari yang pasangan muda sampai yang pasangan senior. Sekarang efeknya nih gimana ya? Maksudnya efeknya bagi gak cuma mereka ya secara individu, tapi juga orang-orang sekitar mereka. Sebenarnya kalau mereka baik yang pasangan muda, couple muda gitu ya, atau couple yang sudah senior memutuskan untuk bercerai, sebenarnya efeknya, dampaknya buat secara individu, secara mereka sendiri dan juga sekelilingnya mereka itu seperti apa sih efek buruknya? Bilang sih kembali ke orangnya ya. Ada orang dan lingkungan yang sudah tidak mempunyai nilai-nilai lagi, mereka merasa biasa aja. Iya, mereka tidak terlalu peduli. Udah nggak mikirin ya? Tapi udah, mereka lebih pikirin feelingnya, emosinya. Akhirnya mereka nggak peduli anak. Ya, dan menyedihkan sekali ya sekarang banyak anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua yang harmonis. Betul. Dan mereka merasa itu sudah oke. Sehingga biasanya anak-anak itu akan mengulang satu circle yang sama. Mereka akan menganggap pernikahan itu just for fun, dan kalau udah nggak cocok ya sudah berpisah aja gitu loh. Ya, tapi khusus untuk orang yang sebenarnya pengen sekali untuk punya idealisme tentang keluarga dan pernikahan, sebenarnya itu sangat menyakitkan. Ya, dan efeknya selalu perceraian itu buruk. Baik untuk pria, untuk perempuannya, untuk anak-anaknya, untuk keluarga besarnya selalu buruk ya. Ditambah lagi kalau seorang pria misalnya ya, dia sudah membangun keluarga sekian lama, sudah usianya 40, 50 tahun, lalu dia harus bercerai. Dan waktu di pengadilan, anak-anaknya itu dimenangkan oleh istrinya misalnya. Itu seperti terbuang dan diputus dari kehidupannya loh. Bayangin, dari dia punya keluarga, punya istri, punya anak-anak yang bahagia, terus dia diputus jadi jomblo lagi, nggak punya istri, dua anaknya hilang. Dan seringkali karena perceraian itu menimbulkan kepahitan, seringkali terjadi adalah bapaknya tidak boleh ketemu anaknya, atau ibunya nggak boleh ketemu anaknya. Itu yang sangat menyakitkan ya. Menurut survei yang pernah saya baca, pria 40 ke atas yang bercerai itu umurnya jauh lebih pendek karena dia mengalami depresi yang luar biasa ya. Dan kadang-kadang setelah bercerai dia baru ngerti betapa berharganya keluarga yang dia tinggalkan. Akhirnya dia terjebak kepada pengen kembali ke masa lalunya. Misalnya dia cari istri yang mirip sama istrinya yang lama ya, yang diceraikan. Padahal dulu dia yang menceraikan istri yang seperti itu gitu. Tapi dia sebenarnya tanpa sadar tuh sudah punya lingkungan yang dia merasa aman, tapi dia kehilangan semua itu. Ya, jadi baik usia muda, baik dia punya nilai mau punya tidak, atau maksudnya mau tidak punya nilai ya, atau kepada anaknya, kepada keluarga besarnya, kepada diri sendiri, kejiwaannya, itu semua membawa sesuatu yang sangat merugikan ya.
sangat merugikan. Iya, saya rasa waktu seseorang itu memutuskan bercerai, mungkin awalnya dipikir adalah itu solusi yang terbaik. Karena biasanya kalau kayak gitu udah nggak tahan ya, emosi nggak tahan, marah, akhirnya udahlah dengan perasaan kalut itu dia memutuskan bercerai. Tapi sebenarnya ketika sudah pada akhirnya udah ketok palu bercerai dan menyandang status janda, itu sebenarnya mulai terjadi kehilangan jati diri ya, kehilangan identitas gitu ya. Kayak mulai beralih kan dari yang tadinya menikah menjadi seorang janda, yang which is di Indonesia itu stigma janda itu kurang bagus ya, kurang bagus, stigmanya masih negatif gitu dibandingkan dengan duda. Kan kebanyakan kalau duda kan dibilangnya duren, duda keren, ya duda keren. Tapi kalau janda itu selalu stigmanya negatif gitu. Nah biasanya bagi seorang individu yang mengalami seperti itu pasti ada namanya luka batin secara emosional. Luka batin mengalami kesepian ya, meskipun ditutupi dengan ketemu teman-teman lah, reunian lah, atau ada orang yang juga jadinya minum-minum lah dan lain sebagainya. Tapi itu loneliness gitu ya, merasa kosong gitu ya, tadi seperti yang Charles bilang. Lalu juga shame ya, malu. Kalau orang bertanya biasanya jawabnya itu nggak enak banget gitu, malu ya. Dan akhirnya ujungnya itu bisa anxiety sama depression. Itu yang paling banyak. Kalau untuk anak-anak apalagi. Kalau anak-anak masih kecil mereka mengalami namanya kebingungan. Papa sama mama beda rumah misalnya gitu. Mau kesini nggak ada papa, mau kesini nggak ada mama. Mereka mengalami apalagi ya udah ada keluarga lain lagi, keluarga itu mengalami kebingungan banget ya. Shame, banyak juga anak merasa bersalah ya, merasa apa gara-gara kita. Jadi kan karena mereka belum bisa menganalisa situasi tersebut gitu loh. Jadi pikiran mereka adalah yaitu tadi feeling guilty yang besar, rasa malu ya bahwa kalau mau jawab orang nanya atau segala macam itu loh yang membuat mereka confusing gitu loh. Mereka bingung. Nah itu yang paling banyak dampak yang dirasakan oleh sekeliling ya. Ya, wow. Jadi kalau efeknya bisa sampai kayak begitu, menurut Coach Charles sama Cisarah, perceraian ini merupakan salah satu solusi nggak sih jadinya nih untuk dijadikan solusi ya dari konflik yang terjadi berulang-ulang dalam rumah tangga kita gitu? Kita sih setuju, selalu bilang bukan. Bukan ya. Sayang ya, kalau kan kita sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita pasangan, Tuhan yang menjodohkan kita ya, dan seharusnya apa yang dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia ya. Tetapi ya itu tadi syaratnya, Sela, jika pernikahan kamu bermasalah, seharusnya dilakukan adalah kita bertekun, kita belajar memperbaiki diri, kita membangun hubungan lebih dalam dengan pasangan kita. Mungkin kita minta pembimbingan, kita meminta hikmat yang lebih dalam ya untuk bisa menjalankan pernikahan kita. Karena sebenarnya pernikahan itu indah, pernikahan itu beautiful ya. Coba bayangin ya, pernikahan yang bisa dipertahankan sampai kakek nenek ya, sampai berpisah melalui kematian ya, lalu membesarkan anak bersama-sama, punya cucu sama-sama, punya cicit ya, di dalam keluarga besar yang harmonis. Itu nilainya sangat luar biasa ya. Walaupun orang lihatnya dari luar, wah ideal sekali ya, hebat ya. Sebenarnya bukan hebat, pasangan yang bisa mencapai itu adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang belajar menumbuhkan, orang-orang yang belajar dari kesalahan, dari kelemahan karakternya untuk bisa mengakomodasi pernikahannya, keluarganya dengan lebih baik, ya, dan bahkan suaminya menjadi seorang pria yang lebih baik dan istrinya menjadi seorang wanita yang lebih baik di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa punya hubungan yang harmonis juga di dalam Tuhan. Iya, ini sebenarnya pertanyaannya tricky juga ya. Ya, solusi bukan sih perceraian gitu ya. Saya rasa tentu kita semua menginginkan hasil yang baik. Ya, kita menginginkan pernikahan itu bisa kembali dipulihkan. Kita menginginkan hubungan itu bisa kembali direstorasi, ya, direstor lagi. Ya seperti Tuhan melihat kita
Ya waktu kita berdosa, kita bercerai dari Tuhan, kita terpisah dari Tuhan itu karena dosa, Tuhan sampai mengirimkan anaknya itu untuk mempersatukan kita kembali gitu ya. Sebenarnya itu yang kita mau, the restoration itu ya. Tapi memang ada dalam kehidupan, dalam kenyataannya lah. Misalnya perselingkuhan yang terus menerus. Mau gak? Saya nih misalnya diselingkuhi terus menerus. Dan saya masih tetap gitu ya, bersetia dalam pernikahan itu. Tidak berkomitmen ya. Nah, ya perselingkuhan yang terus menerus, KDRT yang terus menerus, atau judi, masalah keuangan atau judi dan lain, dia sampai menjual semuanya sampai istilahnya merusak, destroy the family, sampai merusak mental health-nya kita, ya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ada tuh saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gimana kalau seperti itu? Masa sih saya harus mempertahankan pernikahan saya dan lain-lain sebagainya? Saya nggak mau dong. Saya bisa gila gitu. Nah, kita memang tidak pernah suggest perceraian itu menjadi solusi, tidak pernah ya. Tapi saya merasa kita perlu banget membantu orang-orang yang mengalami kejadian seperti ini, ya. Di KDRT sampai parah banget, sampai mungkin sudah mengancam nyawanya segala macam, itu kita harus membuat namanya separation dulu sementara ya, supaya satu pasangan dibantu, pasangan ini juga dibantu gitu ya, separate dulu sementara, dua-duanya dibantu, kerohaniannya dibantu, pernikahannya dibantu, hubungan mereka dibantu, terutama hubungan mereka sama Tuhan, pemulihan secara mental, secara emosional juga perlu didampingi. Jadi nggak cuman nggak boleh bercerai ya, udah, tapi nggak didampingi, nggak diobati, nggak nggak benar-benar healing merekanya berdua ya. Ya mereka akan merasa di-abandon, ditinggalkan, tapi ya udah lu gitu aja. Bertahan aja. Sampai kapan ya nggak tahu, pokoknya nggak tahu gitu ya. Nah, itu akan membuat mereka lebih frustrasi lagi. Jadi pendampingan itu sangat penting. Wow. Pendampingan, pembelajaran firman Tuhan, di coaching, di mentoring, itu harus terus-menerus. Jadi itu yang sebenarnya lebih kita tekankan. Jadi bukan kepada bercerainya, tapi kita tekankan bagaimana pembelajarannya, bagaimana mau di coachingnya, itu yang lebih kita encourage pasangan itu lakukan. Oke, wah luar biasa. Saya tertarik dengan komitmen pertumbuhan ya. Jadi banyak pasangan itu tidak berhasil dalam mempertahankan pernikahannya karena mood mereka itu adalah mood bertahan. Yang penting jangan cerai. Nah kalau udah kayak gitu susah. Apapun yang terjadi pokoknya jangan cerai. Susah, kita bertahan. Tapi tidak ada perbaikan ya. Dengan keadaan apa adanya gitu loh. Saya kan nggak bahagia, dia juga nggak bahagia. Tapi nggak boleh bercerai, dipertahankan terus. Ya itu namanya miss the point. Sedangkan Tuhan itu mengajarkan bahwa dalam sebuah hubungan selalu harus ada yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan kasih, pertumbuhan iman, pertumbuhan pengharapan ya, untuk pasangannya berubah, pernikahannya berubah, didasarkan pada kasih dan hikmat Kristus. Nah itu loh. Jadi saya sangat encourage untuk setiap pernikahan yang ada, yang mungkin menonton podcast ini ya, untuk benar-benar mengambil satu langkah, satu tekad bahwa pernikahan itu sangat perlu untuk di-empower. Pernikahan itu sangat perlu untuk ditumbuhkan. Jangan pernah hanya bertahan ya. Nggak mungkin berhasil ya. Kalau Anda bertumbuh itu beyond bertahan. Ya, kalau Anda bertumbuh Anda akan mengalami sukacita, pengertian, kebersamaan ya, kekeluargaan yang sangat luar biasa dan bisa menikmati pernikahan dengan maksimal. Wah, amin, luar biasa. Ya jadi memang benar ya, bukan tentang cerai ini boleh atau nggak boleh, bukan tentang itu ya, tapi tentang setiap orang mau, yaudah kita coba berproses dulu, terus dituntun ya, ada yang nuntun ya, benar juga ya kalau misalnya boleh nggak boleh, bertahan dong, pusing juga, tapi mau ini juga mikirnya udah kemana-mana ya. Jadi setuju banget ya. Jadi emang ada coachingnya, ada training, ada walk with-nya bareng-bareng ya, dan dibantu, diproses. Ya, ada orang kesepian sekali. Saya tanya istrimu di mana? Istri saya sudah pisah rumah 7 tahun yang lalu. Hah? Berarti Anda bercerai? Oh enggak. Bisa aja. Boleh kita bercerai. Enggak boleh. Nah, tapi kamu tidak tinggal bersama? Enggak. Tapi cerai? Enggak. Ya sebenarnya kan itu kan cuma masalah surat ya. Yes. Iya, tapi sebenarnya kualitas daripada
hubungan pernikahannya itu sendiri tidak pernah bisa dinikmati. Ya, bahkan sebenarnya in fact mereka sudah bercerai tanpa menandatangani surat perceraian gitu ya. Nah jadi seru ya karena dikasih tahu juga tadi bahwa sebenarnya waktu dalam proses konflik yang terus menerus terjadi, bahkan tadi juga Cisara ada mention konflik-konflik yang gede bahkan ya kayak KDRT, terus juga pokoknya yang udah mulai merugikan lah ya, merugikan dan menghabiskan meluluh lantahkan kehidupan kita gitu, atau bahkan secara manusia juga jadi hancur gitu ya. Tapi dibantu untuk diproses. Nah cuma benar seperti yang tadi juga di-mention, kita kan hidup di dunia yang penuh dengan kenyataan ya. Ada omongan-omongan atau bahkan ada value-value dan mitos-mitos yang terjadi tentang perceraian ya. Ada yang support 100% ya. Nanti kalau cerai happy, nanti kalau cerai begini. Nah, jadi kayak mau memperbaiki diri jadi maju mundur, mau merenovasi sebuah pernikahan juga jadi maju mundur karena kayaknya lebih happy deh kalau bercerai gitu. Nah, gimana sih tanggapan Coach Ella sama Cisara kalau tahu nih, mungkin pernah dengar beberapa mitos-mitos gitu tentang perceraian gitu. Itu pernah dengar yang kayak gimana aja sih? Ya kalau yang pro perceraian gitu ya, biasanya ada mitos-mitos yang bilang kamu tuh bakalan lebih happy deh kalau kamu bercerai, suami itu nggak bener gitu ya, bakalan lebih happy. Tapi sebenarnya setelah bercerai juga apakah kita benar-benar happy gitu? Sebenarnya kan juga tetap aja merasa kosong, tetap aja merasa malu, tetap aja kekosongan itu nggak bisa terisi gitu ya, tetap aja merasa ada luka, ada defect gitu, ada something yang I know is not right. Jadi sebenarnya ya gitu juga, ya ada juga mitos-mitos yang bilang anak-anak masih kecil kok, mereka nggak akan ngerti, nanti juga mereka lupa gitu ya. Tapi in fact anak-anak itu sebenarnya nggak akan lupa. Betul. Mereka gak akan lupa itu. Betul. Meskipun mereka masih kecil, mereka akan bawa itu sampai besar. Wow. Jadi tetap akan inget, tetap ada dampak ya. Jadi susah juga ya. Nah kalau orang yang against banget perceraian, gak boleh. Ya mitos-mitosnya juga ya itu tadi ya. Pokoknya begitu kamu bercerai, kamu tidak akan bahagia selamanya. Ya bisa juga mitos-mitos seperti itu. Tapi sekali lagi saya merasa ketika kita make mistake dan kita mau bertobat, tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Kita datang ke Tuhan, kita minta ampun, kita minta penyertaan dari Tuhan. Tuhan tuh ada grace, ada kasih karunia. Kadang-kadang kita make mistake juga banyak loh, bukan kadang-kadang, sering ya. Sering banget ya gitu ya. Tapi saya merasa kita harus bisa lihat juga, nggak berarti sekali terkutuk akan terkutuk selamanya, kan ada yang seperti itu ya. Kalau kamu gini, kamu akan gini selamanya. Itu banyak sekali mitos-mitos yang membuat orang itu jadi tambah feeling guilty lagi gitu loh. Jadi saya merasa tidak ada yang mustahil ketika kita mau restore kembali hati kita ke Tuhan. Tuhan itu membuka tangan untuk menerima kita kembali, asal kita betul-betul serius mengambil pertobatan kita, perubahan kita. Amin. Gitu Sela. Setuju. Sebagai seorang atau sepasang yang suka membantu pernikahan ya, problematika dan pernikahan, memang kuncinya itu adalah kedua suami istri tersebut. Ya, mereka harus mengambil ownership dalam pernikahan mereka untuk menjadi seorang yang lebih baik dalam menjalankan pernikahan tersebut. Karena kita hanya bisa membantu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubahkan orang lain. Hanya sekali-kali terjadi adalah pasangan yang tidak berubah karena mereka merasa kalau sudah pergi ke seminar harusnya oke. Kalau sudah pergi ke konselor harusnya oke. Atau dia sendiri tidak mau berupaya, hanya berdoa. Tapi tidak pernah berjuang untuk menjadi seorang yang menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau pasangan yang punya problem hari ini mengambil satu keputusan aja, saya mau diperbaiki, mau ngaku aja ya bahwa saya ini kurang pinter lah dalam menjalankan pernikahan saya dan perlu untuk dibantu, mau merendahkan hati ya, dan mau berubah. Sebenarnya itu adalah kunci yang sangat sukses. Kayak kita sebagai konselor ya, pasangan yang datang kepada kita untuk dibantu, datangnya dua-duanya.
datangnya dengan rendah hati, datangnya dengan mau perbaikan ya. Iya. Masalah sebesar apapun rata-rata bisa diselesaikan. Iya. Tapi kebalik, misalnya masalahnya kelihatan kecil tapi tidak ada komitmen dari orang itu ya, dari pasangan yang bermasalah itu ya untuk berubah dan saling menyalahkan. Masalah yang kecil itu lama-lama jadi besar, datang untuk dibantu pun tidak ada perubahan dan end up-nya kepada perpisahan. Nah itu loh. Jadi sebenarnya kunci daripada pernikahan yang sukses adalah apakah Anda mau mengakui bahwa Anda punya kebutuhan untuk bertumbuh dalam pernikahan Anda dan Anda menjadi orang yang mau untuk bertumbuh di dalam pernikahan Anda. Ya kalau dua-dua punya komitmen itu mah enak banget lah ya. Tidak ada batas di dalam merebut ya kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Amin. Wah. Jadi di tengah semua mitos-mitos yang ada yang berseliweran nih ya, gimana bisa memandang tuh, kita sebagai orang Kristen juga perlu memandang dari sisi kekristenan nih, bagaimana Tuhan ya melihat apa sih yang Tuhan inginkan ya. Nah cuma kan bener kata Coach Charles tadi ya dan Cisara bahwa memang harus ada andil daripada keduanya, harus andil dari keduanya. Nah gimana sih ketika ada seorang Kristen yang finally mengambil keputusan untuk bercerai, apakah ada efeknya ke dalam diri dia secara emosional maupun secara spiritual jadinya atau Ci? Pasti ada ya Sela, terutama secara emosional tadi yang saya pernah mention tadi ya, berasa malu, biasanya juga merasa saya layak gak ya sekarang di hadapan Tuhan ya, pasti ada pertanyaan seperti itu, merasa bersalah. Ya merasa bersalah, merasa tertolak oleh komunitas. Misalnya datang beribadah, terus kan pasti orang nanya, ya, pasti orang nanya. Jadi biasanya ketika menghadapi atau menjalani proses perceraian itu atau sudah bercerai itu, pasti kita akan isolate diri dulu ya, karena ya nggak mau ditanya-tanya, ya nggak bingung cara jawabnya dan lain-lain. Jadi pasti secara komunitas juga agak mundur gitu ya. Nah itu juga pasti akan keganggu kerohaniannya juga. Mungkin bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Saya kan udah Kristen dari kecil misalnya gitu, udah rajin bergereja atau rajin pelayanan, kok ini bisa terjadi dalam hidup saya dan lain-lain. Mungkin feeling guilty ya, merasa juga mungkin kalau ketemu orang lain, padahal orang lain nggak tahu, tapi merasa kayak orang lain itu kayaknya tahu deh gitu ya, merasa dijudge, ada kayak dikejar oleh perasaan bersalahnya itu sendiri gitu. Jadi biasanya orang menarik diri dari komunitas, menarik diri dari pelayanan, menarik diri dari bahkan dari berdoa ya. Mungkin jadi bingung gitu mau doa apa sama Tuhan karena merasa bersalahnya tuh begitu besar. Jadi secara emosional itu pasti akan lumayan pengaruh ya, mengganggu ya. Tapi ya sekali lagi saya bilang, di Mazmur 34 ya ayat 9 dibilang Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya, kepada orang-orang yang patah hatinya, yang benar-benar broken di hadapan Tuhan. Ya Tuhan itu dekat sama orang-orang yang mau datang, mau mengakui, mau meminta pertolongan sama Tuhan, itu Tuhan tidak akan pernah tolak. Dan gereja juga harusnya menjadi the safe place untuk orang-orang yang broken, untuk orang-orang yang hancur hati, untuk orang-orang yang merasa aku ini gak layak loh, aku ini gagal loh gitu loh. Karena kan Tuhan bilang kita ini semuanya sakit gitu ya, dan kita perlu tabib yang ajaib itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan jadi saya merasa justru bagi orang-orang Kristen, justru bagi gereja, orang-orang itu kita harus embrace ya, kita berusaha untuk love, kita berusaha untuk ini. Itu yang saya merasa sebagai gereja, sebagai komunitas, cara pandang kita penuh dengan kasih karunia seperti hatinya Tuhan. Ya, dan saya yakin sekali ketika kita benar-benar mengambil pertobatan itu dengan hancur hati, dengan hati yang mau datang ke Tuhan, itu Tuhan pasti akan membuka tangannya seperti Bapak itu ya, Bapak yang ketika anak yang hilang itu pulang gitu loh. Itu sih Sela. Wow. Thank you banget loh nih. Jadi aku pengen tahu nih kalau dari Coach Charles sama Cisara, ada gak sih tips nih atau langkah praktis yang bisa dilakukan untuk mungkin yang lagi nonton podcast kita hari ini ya, untuk bisa couple-couple ini bisa mencegah perceraian dalam pernikahan mereka gitu. Ada tips and trick gak atau langkah-langkahnya apa nih? Kalau dari saya mungkin selalu dimulai dari kita menerima ya, bahwa kita itu perlu untuk
dibantu. Iya. Ya kita menerima kondisi keluarga saya berantakan, pernikahan saya punya masalah ya. Itu harus diakui terlebih dahulu. Karena banyak pasangan yang kita bantu itu tidak bisa bertumbuh atau tidak berhasil memperbaiki pernikahan ya karena mereka gengsi. Ya, ini nomor satu, kita perlu bertumbuh, tapi kalau kita nggak mengakui ada kebutuhan akan pertumbuhan itu ya, yang terjadi adalah banyak yang kita tutup-tutupi. Akhirnya tangan Tuhan atau orang-orang yang mau membantu itu tidak bisa bekerja. Iya. Ya, tidak bisa intervensi untuk menuntun pernikahan mereka menjadi lebih baik. Iya. Iya. Kalau saya lihatnya gini ya. Kita tips-tips nih. Langkah-langkah praktis. Yang pertama, pastinya punyalah hati yang mau terus belajar. Ya, mau belajar. Seperti tadi Charles bilang, kita menikah, sebenarnya kan kita belum pernah menikah. Jadi belajarlah, ikutlah seminar, ikutlah kelas-kelas tentang pernikahan dan lain-lain. Tapi gak cukup sampai situ aja. Karena knowledge yang kita punya, kalau kita gak praktekin, ya percuma juga gitu loh. Knowledge itu tidak membawa kita kemana-mana kalau kita gak praktekin dalam hidup kita gitu. Jadi kalau kita udah tahu, kalau belajar di seminar dibilang apa? Intonasi istri saya, ya jujur aja ya, intonasi saya tuh tinggi banget ya, tinggi banget. Jadi saya itu berusaha banget menjaga intonasi saya. Dan saya selalu bilang sama suami saya, ayo ingetin ya kalau saya intonasinya udah tinggi. Bahkan anak-anak saya pun kalau saya ngomong intonasi saya tinggi, mereka pasti remind saya. Jadi kita udah sepakat gitu ya. Nah kita udah gak tersinggung gitu ya. Kalau dulu kan, waktu intonasi saya tinggi diingetin saya kesel. Apaan sih? Perasaan saya gak marah kok gitu ya. Tapi mukanya udah jutek gitu loh. Nah jadi harus ada kerendahan hati juga ya untuk menerima pelajaran itu. Lalu dipraktekkan. Lalu meminta suami, anak-anak ingetin kita. Harus ada kerendahan hati juga gitu. Udah dipraktekkan baru kita akan ada perubahan secara step by step. Komunikasi kita juga sama ya. Kadang-kadang komunikasi lagi mogok. Kita berusaha untuk saling prioritaskan satu dengan yang lain. Jadi saya suka bertanya kondisi dia, Charles juga bertanya kondisi saya, dan kita berusaha mengusahakan berdoa bersama itu sering banget. Bicara tentang doa tadi, nggak mungkin seorang itu bisa bertumbuh untuk mengasihi pasangannya tanpa bisa lebih dekat dahulu kepada Tuhan. Hari ini kan kita kan kalau bantu pasangan yang lain ya, yang lagi bermasalah, ngasih tips itu paling gampang. Ngasih tips itu paling gampang. Kenapa? Karena tipsnya sama. Komunikasi, sabar, rendah hati, perubahan hidup sama semuanya, mengasihi ya. Tapi isunya ada orang yang bisa melakukan, ada yang tidak. Kenapa? Karena mereka punya wisdom dan punya kerohanian, punya kekuatan dari Tuhan. Nah itu yang sangat penting. Ya kenapa? Ada orang yang datang sama saya bilang begini, Pak, saya ikut seminar Bapak. Saya ikut konseling Bapak berkali-kali, yang mana itu sangat membantu dan bagus. Tapi waktu saya mau jalanin di rumah kok saya nggak sanggup ya. Untuk sabar dengerin itu kok susah banget ya. Nah itu saya bilang, kamu nggak sanggup karena harus punya bensin dari Tuhan. Ya, makanya kan ada statement yang bilang begini ya, saya ya. Kalau pernikahan yang bagus tuh dimulai dari rohani yang bagus. Ya. Nah efeknya apa? Parenting yang bagus dimulai dari pernikahan yang bagus. Jadi sebenarnya kerohanian itu akan mempengaruhi pernikahan kita, akan mempengaruhi cara kita mendidik dan menanamkan nilai-nilai kepada anak. Dan keluarga yang bagus akan membawa lingkungan yang bagus juga. Ya, jadi lihat ya, dari hubungan kita sama Tuhan, kepada pasangan, kepada keluarga, dan bahkan bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini share pengalaman ya, share pengalaman pribadi ya. Waktu lagi kesel nih sama Charles, kan gak bisa ngomong langsung sama dia. Tapi ternyata saya bisa ngomong lewat doa. Jadi waktu saya berdua sama dia gak bisa ngomong langsung, karena tiap kali ngomong langsung kan berantem.
Tapi kalau saya berdoa bersama dia kan nggak bisa berantem dong, ya. Jadi saya ajak dia doa, lalu saya ngomong perasaan saya ke Tuhan. Tuhan, saya kok merasa begini-begini, pernikahan saya kok begini, kok saya kesel sama Charles gini kan karena lagi doa kan dia nggak bisa interupsi ya, dia nggak bisa interupsi. Lalu waktu saya ngomong itu kan dia jadi mendengar. Dia jadi mendengar perasaan saya. Lalu saya berdoa ke Tuhan untuk hati saya. Tuhan bantu saya ya jadi istri yang lebih rendah hati. Tuhan ampuni saya juga banyak salah sama suami saya. Waktu dia dengar itu pun dia jadi merasa istriku mendoakan ya buat dirinya sendiri gitu loh. Berarti istri gue kayaknya lumayan sadar nih ya, dia sombong gitu misalnya gitu kan ya. Saya berdoa untuk diri saya, lalu saya juga berdoa buat dia. Tuhan bantu suami saya juga untuk terus bertumbuh. Jadi ternyata waktu kita doa itu, kita tuh merendahkan hati gitu di hadapan Tuhan dua-duanya. Ternyata tuh nolong banget. Wow. Dan kita jadi, waktu kita doakan kan kita fokus pertumbuhannya. Iya. Ya bukan fokus ke kebenciannya, sakit hatinya, enggak gitu. Ya, nah, itulah kekuatan daripada doa di dalam pernikahan. Betul. Dan lewat doa itu malah komunikasinya jadi lancar. Jadi dia jadi mendengarkan saya tanpa interupsi. Dan giliran dia berdoa, saya juga mendengarkan dia tanpa interupsi. Karena dia juga doa, ya Tuhan, saya kesel sama istri saya begini. Saya juga gak bisa interupsi. Lalu dia mendoakan diri dia sendiri. Dia mendoakan saya. Nah ternyata kita involve God in our marriage gitu ya. Itu saya rasa tips yang paling utama gitu, Sela, karena kerohanian kita itu paling utama dan menjadi fondasi dari pernikahan kita. Amin. Wow. Jitu loh. Jadi gimana nih Coach Charles sama Cisara, kalau gimana nih pasangan nih bisa menjadikan pernikahannya mereka sebagai ladang pertumbuhan iman, bukannya sumber luka, karena kan dalam proses pernikahan yang panjang tuh bisa menumpuk ya luka-luka. Sumber luka. Gimana itu tidak jadi sumber luka tapi jadi ladang gitu loh untuk pertumbuhan iman, gimana tuh? Ya. Wah. Jadi sumber luka. Kalau dari sudut pandang saya mungkin ya tadi itu ya, waktu kita bertumbuh kita bisa menikmati pernikahan. Nah kalau udah saling enjoy, ngapa-ngapain kan enak ya. Iya. Tinggal kita ngomongin produktivitas nih. Ya misalnya membesarkan anak sama-sama itu udah kompak. Ya, satu suara ya. Iya, terus apalagi kita belajar sesuatu dari firman Tuhan misalnya, kita mau bertumbuh ke sana, satu suara lagi. Apalagi kita mau melayani, bertumbuh dalam pelayanan, wah pasti sangat efektif. Yes. Ya, nyanyi bareng, muji Tuhan sama-sama, ya, bikin pujian sama-sama, apalagi membantu hidup orang sama-sama, melayani sama-sama, ya. Melayani dalam cell group dan lain sebagainya juga sama-sama. Iya, so anak juga bisa lihat juga ya. Iya, dan ini penting loh kalau soal anak ya. Sekalian dikit parenting ya. Anak itu adalah pendengar yang sangat buruk. Jadi kita ngomong apa aja mereka nggak akan masuk ke telinganya, nggak akan ngerti mereka. Tapi mereka peniru yang sangat baik. Yes. Jadi nilai-nilai yang kita lakukan sehari-hari itu akan termemori ya di dalam ingatan mereka dan mereka mulai meniru itu. Jadi sebenarnya mendidik anak paling bagus adalah bagaimana contohan hidup kita. Bukan apa yang kita sibuk ngajarin mereka, khotbahin mereka, marahin mereka, itu nggak terlalu membantu. Yang paling bagus adalah mereka mencontoh apa yang menjadi iman kita, bagaimana kehidupan kita, perbuatan kita, hati kita, nilai-nilai yang kita jalankan dan kita tanamkan di dalam kehidupan mereka. Iya. Kalau saya lihatnya Sela, untuk tadi ya Sela bilang ya, ini ladang pertumbuhan atau jadi sumber masalah nih gitu kan. Jadi itu tergantung cara pandang kita ya. Kalau kita punya mindset pasanganku ini adalah my enemy, musuh dalam selimut, ya habis lah gitu ya. Kita akan lihat pasangan kita itu sebagai apa? Pengkritik nomor 1. Kan biasa gitu kan. Pengkritik nomor 1, perongrong nomor 1, pengontrol nomor 1. Waduh, kalau kita udah punya pandangan seperti itu, pasti kita udah ngelihat satu sama lain dengan hawa-hawa yang udah pengen berperang gitu loh bawaan duluan ya. Udah di label duluan gitu. Kita jadi jaga-jaga gitu. Iya, kita jadi merasa nggak aman kan. Ya musuh dalam selimut gimana sih gitu kan, kita pasti nggak feel safe gitu loh. Makanya mungkin dikit-dikit jadi panas, dikit-dikit bawaannya pengen berantem. Jadi mengubahkan cara pandang itu penting sekali ya menurut saya. Juga cara pandang kita terhadap konflik.
Karena dalam hubungan tuh nggak mungkin tidak ada konflik. Tapi tergantung kita ngelihat konflik itu kita nggak suka atau kita ngelihat konflik itu sebagai opportunity untuk kita bertumbuh. Tergantung kita lihat konflik itu sebagai hal yang negatif atau yang positif. Jadi semuanya tergantung kita. Apakah kita melihatnya sebagai tadi ladang pertumbuhan atau sumber masalah nih pasanganku ini nih. Seperti waktu di perang Vietnam ya. Ladang ranjau nih, jangan-jangan keinjek dikit meletup gitu ya. Waduh, kalau kita udah punya cara pandang gitu, kita jadi takut-takut ya mau ngomong. Takut nanti berantem, kita sangat takut. Akhirnya kita nggak jadi besi menajamkan besi deh. Benar. Akhirnya dua-duanya malah tumpul. Nah, itu yang bahaya. Wah, jadi ladangnya itu kita perlu taburin bukan sama ranjau ya. Kita taburinnya sama benih-benih dari Tuhan Iya itu dong, tadi iya dong. dan hidupi. Wah, luar biasa. Oke, nah kalau gitu tadi kan juga beberapa kali sempat di-mention ya bagaimana church itu atau gereja perlu juga menuntun, membantu, menemani proses couple-couple married yang mungkin lagi mengalami pasang surut dinamika pernikahan mereka gitu untuk tetap ditemenin, nggak cuma dibilang boleh nggak boleh gitu. Iya. Jadi perannya itu peran komunitas gereja atau sama jemaat gitu ya, dan juga pembinaan rohani dalam menjaga keutuhan pernikahan itu perannya tuh seperti apa sih, sampai di mana sih? Dalam sebuah gereja ya. Ya, Kalau di komunitas kita kan kita menyediakan kelas-kelas parenting, udah pasti secara bulanan itu kita ada kelas-kelas parenting, ada kelas merit, ada juga mentoring per couple, ada counseling per couple juga ya. Jadi kita menyediakan juga unit-unit dalam grup-grup kecil, small group ya, ada doa bersama, penguatan pernikahan. Bahkan kita lagi merencanakan untuk ada retreat ya. Kayak marriage camp ya. Ya. wow, Gitu. wah, lengkap ya. Saya rasa pernikahan itu sangat perlu komunitas ya. Yes, Oh, iya. betul. Contohnya pernikahan itu kan biasa rata-rata orang yang menikah kalau nggak bercerai ya 40 sampai 45 tahun ya dalam hidupnya rata-rata ya. Nah, dalam waktu sepanjang itu Anda sangat membutuhkan inspirasi. Iya. Ya kayak contohnya kan banyak tuh ya suami yang kalau jalan di depan sendirian, istrinya 5 meter di belakang gitu kan. Tapi kalau dia berjalan dalam komunitas yang semua tuh istrinya digandeng. Oh, so sweet. Nah, terus masa 5 pasang yang lain gandeng istrinya, dia jalan sendiri di depan. Iya. Kan aneh. Terkaju gandengan ya kok ya. Kekuatan komunitas ya. Jadi langsung terjadi perubahan gitu loh. Yes. Iya, saya kaget loh. Ada satu orang kemarin cerita ya sama saya. Saya tuh orangnya romantis, ini istri ya. Saya tuh orangnya romantis. Suami saya enggak, kaku dia. Iya. Tapi waktu melihat bapak-bapak dalam komunitas yang bisa romantis sama istrinya, suamiku yang kaku itu bisa jadi romantis loh. Wah. Ternyata bisa. Jadi kan ya masalah waktu kita di misalnya sebuah sirkus gitu kan, hewan-hewan aja dilatih bisa jadi bagus gitu loh. Apalagi kita manusia ya, yang diberikan Tuhan akal budi, diberikan Tuhan hikmat ya. Kalau mereka lihat contohan, mereka lihat nilai, mereka juga dikondisikan seperti itu sehari-hari. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Itulah kunci daripada komunitas sehat dan terutama gereja itu ya, atau cell group itu ya, untuk bisa membangun pernikahan kita juga. Wow, kalau gitu Ko dan Ci, apa sih langkah-langkah praktis nih untuk pasangan-pasangan yang mungkin sekarang lagi menghadapi badai ya dalam pernikahan mereka, atau mungkin udah mulai kepikiran apa cerai aja ya gitu, apa gimana ya? Untuk gimana nih mereka bisa nge-restore lagi nih hubungan mereka gitu. Kayaknya mungkin kalau lagi dalam kondisi kalut ya, atau sekarang mungkin lagi very emotional, lagi dalam posisi yang pokoknya udah nggak bisa, merasanya buntu deh semuanya. Yang saya sarankan tips yang pertama itu adalah pasti datang dan berdoa, tenangin diri dulu dan jangan membuat keputusan apapun. Ya, banyak orang kalau lagi kalut pengennya bikin keputusan kan, udah Itu bahaya, sangat ya, bisa salah. cerai aja, udah ini aja. Lagi jatuh cinta juga kan, lagi jatuh cinta, oh udah jadian aja, gas aja gitu ya. Pokoknya semua yang kayak lagi menggebu-gebu itu pause dulu. Ya. Pause dulu, stop dulu, tenangin dulu hati, normalin dulu feelingnya, normalin dulu kegalauannya gitu ya. Baru datang ke Tuhan, doa, benar-benar minta petunjuk dari Tuhan.
ya. Jadi pokoknya jangan mengambil keputusan. Tenangin dulu hati, kegalauannya. Kalau belum tenang gimana? Carilah mentor. Ya. Cari mentor, cari temen, ya, cari orang-orang yang kita bisa ajak bicara. Nah, waktu kita lagi pray, kita dapetin mentor yang juga support kita untuk rohani. Jangan cari orang yang ini ya, maksudnya ya udah pokoknya Kompor. kompor ya, kompor. Mentor dan komunitas yang takut Tuhan yang membangun ya. Yes. Ya. Sekarang bisa dibilang begitu. Kamu masih muda, masih cantik, ya pasti banyak mau. Nah, kan gitu-gitu kan sebenarnya nasihat yang sangat merusak ya. Iya ya. Jadi pertama itu pasti kita doa dulu ya, datang sama Tuhan, tenangin diri, jangan ada keputusan-keputusan dulu, ya. No decision pokoknya ya. Lalu yang kedua komitmen ya di hati kita bahwa Tuhan, saya mau loh memperbaiki ini. Saya tahu loh kesalahan-kesalahan saya. Tadi Charles bilang take ownership. Iya. Karena nggak mungkin dalam sebuah pernikahan itu yang salah itu suaminya 100%. Istrinya nggak ada salah. Atau yang salah istrinya 1000%. Suaminya nggak salah, itu nggak ada. Pasti ada kedua-duanya. Mungkin 80%, 20% gitu. Tapi pasti ada kedua-duanya. Jadi take ownership yang bagian saya. Bagian saya apa? Berdoa minta ampun sama Tuhan, ambil komitmen, saya mau ada perubahan. Saya mau dibantu. Merendahkan hati, datang. Meskipun ini susah banget sih ya sebenarnya ya, datang, bicara, minta maaf. Kadang-kadang kita mau minta maaf, yang satu gitu. Masih belum mau ngomong gitu ya. Terus Masih kalau konfliknya udah panjang ya. Iya, kalau konfliknya udah panjang. Jadi carilah situasi yang kondusif. Jangan pas lagi ya itu tadi ya meletup diajak ngomong. Ya itu mah menyiram bensin ke dalam api gitu. Cari, kalau suami saya itu kalau dia habis makan. Nah, jangan pas lagi mau tidur atau pas baru bangun tidur. Nah, atau dia lagi banyak pikiran. Jangan. Tapi kalau kita udah masakin dia, udah serve, terus dia makan, dia kenyang tuh dia moodnya beda gitu ya. Nah, kita harus tahu, mungkin custom ya, tiap orang beda-beda. Kita harus tahu pasangan kita kapan dia lagi waktu yang tepat. Untuk saya bicara gitu. Setelah itu baru kita sampaikan perasaan kita dengan vulnerable. Ya, dengan vulnerable. Ini perasaan saya minta maaf. Lalu ajak yuk kita sama-sama cari bantuan, cari mentor. Jadi itu mungkin langkah-langkah yang saya bisa pikirkan ya untuk kedepannya. Gitu. Wah. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya ya. Asal dua-duanya mau, itu Tuhan bisa kerja. Ya amin. mungkin saya bisa bilang jauh lebih mudah kalau dua-duanya mau. Nah tapi saya juga ada tips buat pasangan yang mungkin hari ini nggak ada masalah. Iya, kelihatannya bagus. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa itu tidak akan selamanya. Sekali lagi, walaupun Anda sekarang punya banyak problema atau sekarang pernikahan lagi baik-baik saja, perlu yang namanya pertumbuhan. Ya. Kenapa? Kalau nggak ditumbuhkan, stagnan, itu pasti menurun. Iya. Ya, ini seperti ada quote tentang naik sepeda itu loh. Ya, kalau naik sepeda itu kalau mau seimbang, kamu harus maju terus. Ya, dikayuh terus ya. Kamu cuman diem di atas sepeda, kamu mungkin pasti jatuh. Iya, jadi kalau kamu mau pernikahan kamu bagus, Anda harus perlu tumbuhkan pernikahan Anda. Iya, Ya, belajar terus untuk menjadi pasangan yang lebih baik dan membangun pernikahan yang sehat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Thank you banget Coach Charles dan Cisara untuk sharingnya hari ini. Seru banget ya. Seru banget ya, luar biasa banget loh. Nah jadi buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini dan mungkin lagi mulai wondering, aduh sepertinya aku butuh nih pernikahanku dituntun ya. Mau lagi berdinamika, lagi badai, mau lagi tenang-tenang aja seperti yang tadi Coach Charles bilang. Ya boleh banget untuk bisa gabung ya sama kita ya. Jadi bisa kenal, bisa gabung di komunitas GKDI atau ingin belajar Alkitab juga bisa. Baik itu secara personal maupun juga secara couple atau marriednya. Bisa menghubungi nomor di deskripsi di bawah ini. GKDI sendiri tersebar di 41 kota di Indonesia. Jadi untuk kalian yang menghubungi kami dan ingin bergabung, kami juga akan menghubungkan kalian ke kota di mana GKDI berada ataupun yang terdekat dengan kota kalian. Jangan lupa untuk follow dan subscribe @gkdi.official di semua platform media sosial kamu.